Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD tentang kemampuan menjelaskan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfian Nur Rahmat. Selanjutnya ada Bagas Ardianto. Selanjutnya ada Dwi Istiani, Farah Fauzia, dan yang terakhir Khofifah Wahyu Adalia. Di sini ada pengertian UBD, yaitu Understanding by Design adalah sebuah pemahaman mendalam di mana peserta didik tidak hanya mengetahui topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Selanjutnya ada aspek penilaian dan evaluasi dalam UBD, terdapat ada 6 aspek. Yang pertama, penjelasan. Yang kedua, interpretasi. Yang ketiga, aplikasi. Yang keempat, perspektif. Yang kelima, empati. Yang keenam, pengetahuan diri. Di pertemuan sebelumnya sudah dipaparkan ya oleh kelompok kami mengenai definisi dari kemampuan menjelaskan, yaitu merupakan kemampuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan. Jadi peserta didik dapat mendeskripsikan suatu ilustrasi atau teori, peristiwa, ide, atau tindakan sesuai dengan fenomena atau fakta atau data yang mereka temui di lingkungan sekitar mereka. Berikutnya adalah hasil belajar. Jadi pada hasil belajar adalah informasi tentang kemajuan dalam upaya mencapai tujuan peserta didik lebih lanjut, baik keseluruhan kelas maupun masing-masing individu. Untuk mengetahui kemampuan peserta didik, menetapkan kesulitan-kesulitan, dan menyarankan kegiatan remedial. Untuk selanjutnya ada penilaian. Penilaian adalah sebagai alat untuk mengukur hasil belajar peserta didik, sebagai alat untuk mengevaluasi dan mencatat bukti pemahaman peserta didik. Nah, di sini kita akan membahas ada pembahasan yaitu penilaian otentik, yaitu proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Ya, selanjutnya pentingnya rubrik penilaian. Yang pertama, yaitu untuk menunjukkan 6 aspek penilaian dalam UBD, maka diperlukan rubrik penilaian. Rubrik adalah panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tetap untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja peserta didik. Rubrik menggambarkan tingkat kualitas, kemahiran, atau pemahaman peserta didik secara bertingkat. Selanjutnya ada 6 kriteria dalam membuat rubrik, yaitu yang pertama akurat, yang kedua koheren, yang ketiga dibenarkan, keempat sistematis, dan yang kelima prediktif. Baik, akurat yaitu peserta didik mampu menjelaskan sesuatu sesuai dengan sumber yang ada. Peserta didik harus memiliki skill teliti, cermat, tepat, benar, dan seksama dalam menjelaskan suatu pemahaman. Contoh penerapannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna dari barisan aritmatika dengan benar. Kemudian yang selanjutnya adalah koheren, di mana peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan berkesinambungan. Artinya, peserta didik dapat mengaitkan antara suatu bagian dengan bagian yang lain dalam proses menjelaskan. Jadi, dalam koheren ini artinya itu mereka tuh berkaitan, di mana misalnya contoh penerapannya itu peserta didik dapat menjelaskan manfaat mengenai materi barisan dan deret aritmatika. Berikutnya adalah dibenarkan. Dibenarkan artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dipercaya. Kemudian untuk contoh penerapannya adalah peserta didik mampu menjelaskan fenomena atau masalah mengenai barisan dan deret aritmetika dengan fakta yang ada di sekitar serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya yaitu sistematis. Sistematis itu artinya peserta didik dapat menjelaskan dengan runtut proses pembelajaran pada aspek menjelaskan dalam usaha untuk menguraikan sesuatu secara menyeluruh yang bersifat utuh, teratur, dan terpadu. Contoh penerapannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan langkah penyelesaian barisan dan aritmetika secara sistematis.
Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ya, prediktif. Prediktif itu artinya peserta didik mampu menjelaskan sesuatu dengan mengedepankan pemikiran HOTS atau High Order Thinking Skill dan mampu memprediksi tren terbaik di masa depan melalui data di masa lalu. Contoh penerapannya yaitu peserta didik menganalisis hubungan antara barisan dan deret aritmatika dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ini adalah contoh rubrik penilaiannya ya. Untuk kriteria akurat, itu contohnya deskripsinya yaitu yang pertama, peserta didik menjelaskan pengertian aritmatika dengan tepat dan skema sesuai sumber belajar. Kemudian contoh untuk koheren yang peserta didik dapat menjelaskan manfaat mengenai materi barisan dan deret aritmatika. Kemudian yang selanjutnya dibenarkan, contohnya peserta didik dapat menjelaskan fenomena atau masalah yang sesuai dengan fakta yang ada di sekitar. Yang selanjutnya sistematis, contohnya peserta didik dapat menjelaskan langkah penyelesaian barisan dan deret aritmatika dengan sistematis. Dan yang terakhir prediktif, itu peserta didik dapat menganalisis hubungan antara barisan dan deret aritmatika dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian dari deskripsi tersebut nanti penilaiannya coba sebelumnya Mbak. Nah nanti jika siswa memenuhi satu aspek nanti skornya 1, kemudian memenuhi 2 aspek nanti skornya 2, kemudian memenuhi 3 aspek itu skor 3, dan jika aspek semua terpenuhi skornya 4. Selanjutnya dari skor tersebut nanti dihitung total skor skor yang diperoleh dibagi total skor terus dikalikan 100 nanti hasilnya berapa, terus tinggal di predikat nanti hasilnya baik, cukup atau kurang gitu. Terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya, saya Lia Safitri izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Lia. Ya, tadi kan Mas Bagas itu menjelaskan indikator mengenai bagian dibenarkan. Misalkan peserta didik itu mencari sebuah fakta dari permasalahan yang ditemui. Namun fakta yang dicari itu ternyata hoax. Bagaimana dampaknya, kemudian bagaimana cara menanggapi ketika mendapatkan persoalan seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Cukup menarik ya. Gimana untuk teman-teman, silahkan jika ada yang ingin menjawab. Baik Mas Alfian, mungkin saya izin mencoba menjawab. Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Lia Safitri. Jadi untuk kita menemukan peserta didik ya yang menemukan suatu fakta yang hoax, kemudian dampaknya itu seperti apa sih? Nah nanti dampak dari peserta didik itu menerima suatu informasi hoax itu pasti dia akan memberikan informasi yang salah kepada temannya seperti itu. Karena kalau misalkan dia dalam diskusi kelompok, kemudian takutnya lagi dampaknya itu bisa berakibat terjadinya miskonsepsi antara fakta dan juga dengan permasalahan yang ditemui. Nah, mungkin untuk cara menanggapinya, karena kita kan sebagai seorang pendidik ya, jadi nanti seorang pendidik itu tidak hanya dia melepaskan atau istilahnya memberikan kebebasan kepada peserta didik. Namun di situ juga tetap kita tetap mendampingi dan juga mengarahkan peserta didik. Mulai dari tahapnya, kemudian mulai dari cara mencari informasinya. Jadi apa yang dilakukan peserta didik itu sebenarnya sudah sesuai dengan arahan dari pendidik atau Bapak Ibu guru seperti itu. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa memberikan penguatan terhadap informasi yang diberikan. Apakah dia salah, apakah dia benar, itu terdapat sebuah penguatan. Mungkin seperti itu Mbak Lia. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Cukup mungkin ya Mas. Gimana untuk Mbak Lia? Apakah jawabannya kurang atau sudah cukup? Ya, menurut saya jawabannya sudah cukup Mas.
Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan atau bertanya lagi? Cukup mungkin ya? Karena sudah tidak ada yang bertanya. Untuk presentasi kali ini saya akan cukupkan ya. Terima kasih presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.